Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan slide dari kejadian pembacokan, pembantaian, serta penzoliman yang terjadi di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura terhadap almarhum Jimmy Sugito Putra. Kabar yang beredar bahwasanya terjadi isu pemukulan terhadap Kiai Mahmudin sehingga pendukung 01 melakukan penusukan atau pembacokan kepada Jimmy Sugito Putra. Apakah benar demikian? Kita tidak tahu karena saksi masih sebelah. Sedangkan saksi dari korban belum juga memberi klarifikasi. Sehingga kita harus mengikuti apa yang telah beredar informasinya. Oke, kita lihat gambar ini ya. Gambar ini coba lihat. Lihat gambar yang di atas ini. Yang di lingkaran merah itu merupakan pelaku yang sedang membuka celurit dari sarung. Dari video yang beredar, dia sepertinya ingin membacok, tapi ada yang mendorong. Di sini jelas korban sedang mengacukan tangan supaya tidak dibacok, karena kalau dibacok di bagian kepala maka akibatnya fatal. Lihat tuh, lihat. Dari gambar ini jelaskan dia memundurkan celurit untuk membacok. Sedangkan pelaku yang duel dengan korban yang juga bercelurit, dia bangun. Jelas ya pelaku ini ya, dia sedang mengangkat celurit. Lalu datang Pak Ustadz mendorong pelaku tersebut sehingga tidak terjadi pembacokan di area kepala. Kemudian yang duel dengan almarhum itu bisa duduk. Kemudian almarhum menendang si pelaku utama tersebut. Pelaku dengan almarhum ini sebenarnya sedang merebut celurit. Almarhum mau mengambil celurit supaya tidak ditusukkan kepada dirinya, sedangkan pelaku ingin mengambil alih celurit tersebut. Pelaku yang berbaju hitam yang pernah didorong oleh Pak Ustadz ini memukulkan sisi celuritnya kepada almarhum. Sedangkan almarhum kaget dikira celuritnya itu ditebaskan lagi kepadanya. Sehingga almarhum menendang pelaku yang memegang celurit tersebut. Dari sinilah almarhum mau menyelamatkan diri karena almarhum tidak bisa apa-apa dan dikepung. Almarhum mulai berusaha untuk berdiri. Almarhum mulai bangkit tetapi semakin dikepung. Saat almarhum mau berdiri, ada salah satu pelaku yang mau menyabetkan celuritnya. Almarhum semakin kaget karena dikepung dan belum jelas apakah sabetan pelaku yang bersongkok hitam berkaos putih itu kena apa tidak, nggak terlihat di sini. Sedangkan pelaku yang bersongkok hitam ini ngejar juga. Sedangkan celurit pelaku duel pertama itu terus dipegang oleh almarhum karena takut disabetkan lagi kepadanya. Sepertinya pelaku yang ditandai ini menyabetkan lagi celurit kepada almarhum karena videonya dibalik ya oleh perekam. Tapi yang nampak itu setelah dia menyabetkan celurit itu dia mundur. Jadi dia mukul lagi sebenarnya. Dari sinilah almarhum mulai tak berdaya. Sedangkan Pak Ustadz yang ada di sana itu tidak bisa apa-apa. Mereka hanya menghalau pakai sapu lidi, pakai penghanyut air dan lain sebagainya. Sedangkan Pak Ustadz yang ditandai hijau menghalau supaya menghentikan pembacokannya. Sedangkan pelaku lainnya menghalau yang duel tersebut untuk tidak membacok lagi. Karena pelaku duel pertama tersebut tetap ingin membacok lagi kepada almarhum. Jelas ya bahwa pelaku duel pertama itu sudah membacok almarhum. Tapi belum jelas yang mana dan yang mana yang dibacok oleh yang berduel tersebut. Karena lukanya itu ada 3, yaitu di kepala atau leher, di perut, dan di paha. Ini suasana setelah korban tidak berdaya sama sekali. Para pelaku mulai panik, takut ada serangan mendadak dari belakang. Padahal dari tim Jimat Sakti atau dari pendukung paslon 02 tidak membawa sajam.
Para pelaku kayaknya masih begitu emosi ya dengan mengangkat celurit yang mereka bawa seperti yang digambar ini. Mereka ini sebenarnya bukan kesatria seperti yang nampak pada orang-orang Madura. Tapi mereka ini adalah para pecundang begitu ya. Mereka kan tahu bahwa korban tidak bersenjata. Lagian korban tidak bisa apa-apa. Mengapa mereka terus membacok, terus mempersekusi almarhum begitu? Sepertinya dengan bangganya mereka seakan akan merupakan kesatria dan merupakan para pejuang seorang guru. Padahal mereka telah termakan isu bahwa guru mereka atau Kiai Mahmudin dipukul oleh almarhum. Padahal itu adalah hoak. Dan sangat disayangkan ketika almarhum sudah mengalami pendarahan hebat dari 3 sisi yang terluka. Namun orang-orang sekitar itu tidak sigap ya untuk membawa almarhum ke rumah sakit. Mereka saling tunggu untuk nelpon siapa. Tidak tahu apakah Kiai Mu'alib itu tidak memiliki kendaraan atau tidak memiliki mobil atau tidak, saya tidak tahu. Seandainya almarhum itu sigap dibawa ke rumah sakit, insya Allah nyawa almarhum tertolong, karena almarhum ini mengalami pendarahan yang hebat gitu dan lama untuk sampai ke rumah sakit. Untuk sementara waktu polisi telah menangkap 3 pelaku utama pengeroyokan dan pembacokan kepada almarhum.